Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi dalam renungan malam pada malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah, mengucap syukur atas segala berkat, kasih sayang, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari ini, kami bersama akan merenungkan kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama, itu semua dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari kitab Ezra, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat, yang menyatakan mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun sesuai dengan yang ada tertulis dan mempersembahkan korban bakaran dari hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan, dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Hosiana. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi merenungkan akan kebenaran firman Tuhan dari kitab Ezra. Kitab yang senantiasa mau mengingatkan kita tentang bagaimana kehidupan bangsa Israel saat itu ketika mereka kembali dari tanah pembuangan, yaitu di Babel, dan mereka saat ini sudah membangun sebuah mezbah. Mezbah ini dalam perjalanan, dalam apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, mezbah adalah sebuah tempat di mana para umat memberikan persembahan mereka. Jadi mezbah itu adalah sebuah tempat seperti meja begitu, di mana orang-orang atau rakyat yang ada memberikan persembahan di mezbah tersebut, dan kemudian itu dikuduskan oleh para imam yang menjaga atau mengatur persembahan-persembahan yang ada. Dan pada malam hari ini, setelah umat Israel sudah kembali ke tanah perjanjian, mereka mengadakan hari raya Pondok Daun. Hari raya ini adalah sebuah hari raya pengucapan syukur. Bagaimana Allah telah menuntun, Allah telah menyertai kehidupan mereka, pekerjaan mereka, dan pada saat ini mereka mau menyatakan syukurnya dengan mengadakan hari raya Pondok Daun. Dan pada hari ini di bulan ke-7, pada saat mereka telah menetap di kota mereka itu di Yerusalem, mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Sebenarnya tidak hanya pada hari-hari raya tertentu saja, tapi pada hari-hari biasa mereka juga memberikan persembahan menurut peraturan yang ada. Seperti dalam bacaan kita, tapi pada hari raya mereka juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, dari apa yang disampaikan bahwa kita mau belajar tentang memberikan persembahan kepada Tuhan, mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Hal ini mau mengajarkan setiap kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik, memberikan syukur kita kepada Tuhan ketika Tuhan sudah menyertai perjalanan kehidupan kita, maka sebagai wujud syukurnya kita memberikan persembahan kepada Dia. Bukan saja dalam berupa materi, tapi juga lewat seluruh kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa persembahan yang sejati itu adalah ketika kita memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bisa baca itu di Roma 12 ayat yang pertama. Mungkin sering sekali kita telah membaca ayat ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati.
Jadi Ibu Bapak Saudara sekalian, ketika kita belajar pada hari ini, kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, maka itu bukan hanya dalam bentuk materi. Mungkin saat ini memang kita belajar dari kitab Ezra, dari apa yang dijalani oleh bangsa Israel. Kita belajar tentang bagaimana mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, mempersiapkan segala sesuatu dengan tertata, dengan rapi kepada Tuhan di atas mezbahnya. Dan hal ini jugalah yang mau kita pelajari, bahwa ketika kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, persembahkanlah kehidupan yang berkenan kepada Dia. Persembahkanlah persembahan yang benar-benar kita persiapkan, bukan dari sesuatu yang persembahan saya ini karena kebutuhan saya semuanya sudah tercukupi A, B, C, dan D. Karena ini sisanya saya mau persembahan ini kepada Tuhan. Bukan itu konsep persembahan yang baiknya kita berikan. Tapi ketika kita mau memberikan persembahan, kita sudah mengatur sedemikian rupa keuangan kita, lalu kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ini yang mau diingatkan bagi setiap kita, bahwa ketika dahulu orang-orang Israel mempersembahkan korban bakaran yang tetap, korban bakaran yang sesuai dengan peraturan yang ada di atas mezbah Tuhan, maka saat ini ketika kita memberikan persembahan, berikanlah yang terbaik. Berikanlah sesuatu yang bukan sisa, tapi sesuatu yang memang sudah kita persiapkan untuk persembahan kepada Tuhan. Termasuk di dalamnya persembahan diri kita. Diri kita yang sudah sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, mau memberikan diri kepada Tuhan, mau menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadirat Tuhan. Itulah adalah persembahan kita yang sejati. Ketika kita memberikan persembahan, kita mengatakan kita sudah memberikan persembahan, kita sudah memberikan sedemikian atau sejumlah uang dalam persembahan, dan kita mengatakan bahwa itu sudah cukup. Berarti kehidupan saya boleh bebas melakukan apa saja yang saya mau. Bukan begitu Ibu Bapak Saudara sekalian. Ketika kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, maka persembahkan juga diri kita yang terbaik bagi Tuhan. Bukan hanya lewat materi semata. Bukan itu yang Tuhan harapkan. Tuhan mengharapkan juga kehidupan kita berkenan di hadirat Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari bersama Ibu Bapak Saudara sekalian, dari firman Tuhan pada malam hari ini mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Itu berarti mempersembahkan seluruh talenta, seluruh bakat, seluruh hal yang kita miliki hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya uang, bukan hanya materi semata, tetapi kehidupan kita secara yang terbaik, secara teratur, secara sesuai ketetapan yang berlaku. Mari persembahkan diri kita, mari persembahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian, kembali lagi di Minggu Prapaskah ini kita kembali diingatkan. Ketika kita belum mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, maka ubahlah hidup kita yang lama menjadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak ada kata terlambat ketika kita mau senantiasa berubah, mau senantiasa hidup dalam pertobatan, dan mengubah cara hidup kita yang lama menjadi yang baru, menjadi yang lebih berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan memberkati setiap perubahan, setiap komitmen kehidupan kita ke depan untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari bersama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah, mengucap syukur atas segala berkat, kasih sayang, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada malam hari ini, yang boleh mengingatkan kami untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, bantu sertai bimbing setiap kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Bantu dan sertai setiap kami untuk menjalankan semuanya sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Ini doa, ini syukur yang kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.